Di sebuah pesta, ada seorang pria yang menjadi incaran banyak wanita. Pria itu bernama Sean Payton. Ia merupakan seorang anak sekaligus pewaris tunggal dari seorang pengusaha yang tajir melintir bernama Payton. Dalam kesehariannya, Sean selalu ditemani dengan sahabatnya yang bernama Jared. Di tengah pesta itu, Jared mengajak Sean menghampiri para wanita itu. Saat sedang ngobrol, seorang wanita yang bernama Candice gak sengaja menumpahkan minuman ke baju Sean. Sean lantas mengambil kesempatan itu untuk buru-buru pergi. Sesampainya di ruang ganti, ayahnya memberitahu Sean kalau dirinya telah dijodohkan dengan Candice yang merupakan anak dari rekan bisnisnya. Tentu saja Sean menolaknya. Ia tahu kalau Candice hanya mengincar hartanya doang. Sang ayah yang tidak terima omongannya dibantah langsung mengancam Sean untuk segera mencari pekerjaan. Jika selama seminggu tak kunjung dapat kerjaan, Sean mau gak mau harus kerja di perusahaan ayahnya. Sementara yang terjadi di luar gedung, terlihat ada sekelompok pemuda-pemudi yang dipimpin oleh Allison sedang menempelkan brosur di mobil-mobil yang terparkir. Hal itu mereka lakukan sebagai aksi protes karena tidak terima kalau perusahaan Payton menggusur taman yang akan diganti menjadi sebuah mall. Ketika Allison akan menempelkan brosur ke mobil Payton, security yang berjaga menangkap basah aksinya. Mereka semua pun berlari dan berpencar. Betapa kagetnya Allison saat Sean mempergokinya sedang bersembunyi. Allison mengira kalau Sean adalah antek-anteknya Payton. Namun dengan cepat Sean mengelak. Sean mengaku kalau dirinya hanyalah seorang tukang parkir. Dan ketika security kembali mengejar, mereka berdua pun kabur. Setelah dirasa aman, mereka berdua berhenti berlari. Allison lalu memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang mahasiswa hukum yang nyambi kerja part-time di sebuah food truck. Sementara Sean yang tidak ingin identitas aslinya terungkap lekas memalsukan nama belakangnya menjadi Sean Payne. Gak berselang lama, Allison harus pergi berangkat kerja sambil nyetir mobil food trucknya sendiri. Sean yang takjub dengan apa yang dilihatnya itu seketika ikut pergi bersama Allison. Allison kemudian memarkirkan mobilnya di depan sebuah taman yang rencananya akan digusur oleh Payton. Sean gak menampik kalau pemandangan taman itu sungguhlah menakjubkan. Di tengah kekagumannya itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala Sean. Dan dengan pedenya, Sean menunjukkan kemampuan memasaknya. Karena rasa masakannya enak, Allison tidak segan menawarkan Sean untuk mengisi lowongan sebagai chef. Sean yang kebetulan lagi butuh pekerjaan bersedia menerimanya. Setelah itu, Allison mengantarkan Sean pulang. Karena nggak ingin identitasnya sebagai anak sultan terbongkar, Sean terpaksa minta turun di sebuah tempat yang sebenarnya masih sangat jauh dari rumahnya. Dan saking jauhnya tuh rumah, Sean sampai harus melanjutkan perjalanan pulang dengan naik taksi. Di rumah, Sean curhat ke Jared tentang pertemuannya dengan Allison tadi. Sean juga cerita kalau besok dirinya mulai bekerja sebagai chef di sebuah food truck atau mobil yang menyediakan makanan. Jared yang mendengarkan itu tidak lantas menyetujuinya. Ia yakin kalau sampai ayahnya Sean tahu, sang ayah pasti akan menentangnya habis-habisan. Namun Sean tetap teguh pada pendiriannya. Karena bagaimanapun ayahnya gak pernah memberikan pengecualian terhadap pekerjaan yang gak boleh Sean geluti.
Di sisi lain, Allison sedang mendengarkan curhatan dari sahabatnya yang bernama Beth. Hari itu, Beth baru saja berkencan dengan dua orang pria sekaligus. Allison yang mendapati kabar itu pun langsung istighfar. Di tengah curhatannya itu, Beth tiba-tiba mengatakan bahwa Allison harus mencoba membuka hatinya kembali. Sebagai seorang sahabat, Beth ingin melihat Allison gak melulu mikirin orang lain. Bagaimanapun juga, Allison berhak untuk bahagia. Keesokan harinya, Allison telat masuk kerja. Untungnya ada bosnya yang bernama Antonia atau biasa disapa Nia yang sudah mengambil alih tugasnya. Rupanya si Nia ini senang karena Allison berhasil membawa seorang chef hebat seperti Sean, di mana kinerjanya Sean patut diacungi 2 jempol. Ditambah lagi, Sean sangat bermurah hati karena telah menyumbangkan 1 set peralatan masak pribadinya ke tempat kerjanya itu. Sean beralasan kalau alat masak yang mahal itu ia dapatkan sebagai kado dari kelulusannya. Lalu, Sean dan Allison dengan kompak melayani setiap pembeli yang terus berdatangan. Seusai kerja, Allison gak lantas pulang ke rumah. Ia kembali menyebarkan petisi agar Peyton mengurungkan niatnya menggusur taman. Dan Sean pun tergerak untuk ikut menyebarkan petisi tersebut. Like to save Fountain Green Park by signing this petition? Thank you. Stop Peyton Enterprises from paving over our community. Ketika sedang sibuk menyebarkan petisi, tiba-tiba saja Candice muncul. Hal itu tentu saja membuat Sean gelagapan. Sean buru-buru menyembunyikan petisi tersebut. Karena gak ingin obrolannya kemana-mana, Sean lalu mengusir halus Candice sebelum Allison mendekat ke arahnya. Allison kemudian mengajak Sean untuk melihat lebih dekat ke taman yang akan digusur itu. Betapa kagetnya Sean saat mengetahui kalau taman itu ternyata dibangun oleh mendiang kakeknya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sean buru-buru pulang. Selain untuk mengabari ayahnya kalau dirinya sekarang udah kerja, Sean juga ingin tahu asal-muasal berdirinya taman itu. Sayangnya, ayahnya sama sekali gak mau membicarakannya. Dia malah mengalihkan pembicaraan dan pergi begitu saja. Sean yang kesal karena diabaikan oleh ayahnya itu langsung menemui Jared. Sean gak habis pikir kenapa ayahnya itu tetap ngotot ingin menggusur taman yang sudah susah payah dibangun oleh mendiang kakeknya dulu. Di hari berikutnya, Sean yang sedang kerja tiba-tiba kaget dengan kedatangan ayahnya yang seperti tahu bulat itu. Sean berpura-pura tidak mengenali ayahnya. Allison yang melihat kedatangan musuhnya itu seketika meradang sampai ubun-ubun. Tidak ingin semakin ricuh, Sean spontan menyuruh ayahnya untuk segera hengkang dari sana. Seusai kerja, Nia malah marah-marah ke Sean lantaran telah membagikan makanan secara gratis ke para pembeli. Nia mengatakan kalau dia membuka bisnis ini untuk dapat cuan, bukan untuk beramal. Dan atas kejadian itu, Sean ikhlas kalau gajinya dipotong. Lagi pula, Sean gak butuh-butuh banget uang itu. Mengingat saldo yang ada di rekeningnya aja bisa berkali-kali lipat dari gajinya. Bahkan mungkin bisa membeli 1 food truck itu. Melihat betapa dermawannya Sean, Allison pun mengajak Sean untuk dinner bareng. Sebelum pergi dinner, Sean meminta Jared untuk menyewa sebuah mobil butut. Gak berserang lama, datanglah ayahnya yang meminta Sean untuk ngobrol sebentar. Namun, Sean menolaknya karena harus menjemput Allison. Ayahnya itu lalu langsung ngejek Sean dengan memberinya ongkos buat beli bensin. Champagne's on me. Shut it.
Meski dijemput dengan mobil butut, Allison sama sekali nggak keberatan. Ia malah nggak sabar melewati makan malam bersama Sean. Sesampainya di restoran, Allison menceritakan sebuah rahasia tentang dirinya yang masih trauma dengan laki-laki. Dulu, ia pernah diduakan dengan pacarnya yang ternyata berselingkuh dengan teman sekosannya. Sejak saat itulah Allison menutup rapat-rapat hatinya untuk siapapun yang mencoba mendekatinya. Ia juga berhati-hati untuk mempercayai orang lain. Setelah selesai cerita, Allison meminta Sean untuk gantian menceritakan rahasianya. Alih-alih menceritakan kalau dia adalah anak sultan, Sean malah cerita kalau dirinya dulu pernah menjuarai golf mini. Sean lalu mengajari Allison bermain golf. Di tengah keseruan itu, Allison tiba-tiba mendapat kabar dari Beth kalau ternyata petisinya masih kurang 500 tanda tangan. Padahal agar aman tidak jadi digusur, mereka harus mendapatkan minimal 1000 tanda tangan. Dan waktu yang tersisa tinggal 2 hari lagi. Keesokan harinya sebuah kabar baik datang. Gebetan Beth yang bernama Caden berhasil mendapatkan 700 tanda tangan petisi. Mendengar kabar baik itu, Allison lantas memberitahu Sean. Dan untuk merayakan keberhasilan Allison, Sean pun membuatkan sebuah kue. Dan semenjak itulah hubungan mereka terjalin semakin dekat. Another successful lunch rush. Sorry. Honestly, I can help you study. I am the king of mnemonic devices. Fabiet. See, you got it. So easy. All right. Sewaktu Sean akan jujur kalau dirinya adalah anak dari Peyton, tiba-tiba saja ayahnya nelpon, sehingga Sean pun mengurungkan niatnya untuk jujur. Ketika Sean pulang, ayahnya ternyata sudah mempersiapkan makan malam bersama dengan Candice. Ayahnya itu terus nyindir Sean yang bekerja di sebuah food truck. Gak mau ambil pusing, Sean hanya diam. Lalu ketika Sean mulai angkat bicara tentang petisi, ayahnya itu sama sekali gak mau menggubrisnya sehingga membuat Sean kesal dan akhirnya angkat kaki dari makan malam itu. Candice pun segera menyusul Sean. Ia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan untuk nolong Sean agar ayahnya batal menggusur taman. Sean pun setuju dengan kesepakatan itu dan ngajakin Candice untuk membicarakannya lebih lanjut pada esok harinya. Paginya, Allison nanya kepada Nia, kenapa Sean gak datang kerja. Nia bilang kalau hari itu Sean sedang izin karena gak enak badan. Padahal pagi itu Sean sedang menemui Candice di sebuah kafe. Candice pun berterus terang kalau dirinya pun menolak dijodohkan dengan Sean. Dan untuk menghentikan perjodohan itu, Candice berencana akan ikut menentang penggusuran taman tersebut. Ketika Allison sedang sibuk melayani pembeli, Beth datang membawa kabar buruk kalau ternyata Peyton telah mencabut petisi secara sepihak. Tentu saja itu membuat Allison naik pitam. Allison pun kemudian pergi ke kafe yang biasanya jadi tempat nongkrong si Peyton. Begitu sampai di kafe, Allison yang ingin melabrak Peyton tiba-tiba dibuat tercengang saat mendapati Sean sedang berduaan dengan Candice. Sean yang mengetahui kedatangan Allison itu dengan cepat mengklarifikasi kalau mereka gak punya hubungan apa-apa. Dan detik itu juga Sean akhirnya jujur kalau sebenarnya dia adalah anak dari Peyton. Allison yang terlanjur kecewa pun langsung pergi. Sean yang sedang gundah gulana itu kemudian curhat ke Jared. Jared meyakinkan kalau Sean bisa melalui semua ini karena bagaimanapun juga badai pasti berlalu.
Jared sadar kalau kehadiran Allison telah membuat Sean menjadi pribadi yang lebih baik. Sesuai dengan saran Jared, Sean pun berusaha menghubungi Allison untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Namun, semua berujung sama. Allison selalu mengabaikannya. Hal itu Allison lakukan karena dirinya sudah terlalu lelah dengan semuanya. Di saat dirinya udah mulai membuka hati, Sean dengan seenak jidatnya memporak-porandakan hatinya hingga hancur lebur. Dan dalam sekejap mata, Allison harus kembali menelan kekecewaan yang sangat dalam. Sejak saat itu, Allison gak mau tahu lagi tentang apapun yang berhubungan dengan Sean. Baginya, Sean gak pernah ada dalam hidupnya. Sementara Sean yang sudah muak menumpahkan segala kekesalannya itu kepada ayahnya yang sudah menghancurkan semuanya. Mulai dari teman, pekerjaan, dan orang yang sangat ia cintai. Gak ingin ayahnya menyesal seumur hidup atas keputusannya yang ingin menggusur taman, Sean lantas mengajak ayahnya itu untuk turun langsung ke taman. Sesampainya di taman, Peyton seketika tertampar saat mengetahui kalau taman itu ternyata didirikan oleh mendiang ayahnya, alias kakeknya Sean. Peyton lalu menceritakan sejarah taman itu. Rupanya taman itu dibangun agar anak dan cucunya kelak bisa leluasa menghirup udara segar, bermain-main, bersantai-santai, dan quality time bersama dengan yang terkasih. Selama ini Peyton bersikeras ingin Sean bekerja di perusahaannya karena semata-mata tidak ingin jauh dari anak sematawayangnya itu. Ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama Sean. Dan pada akhirnya Peyton pun luluh dan merestui hubungan Sean dengan Allison. Sementara di tempat lain, Allison benar-benar putus asa karena taman yang selama ini mati-matian dia perjuangkan pada akhirnya tetap berujung digusur. Di tengah keputusasaannya itu, Jared datang menemui Allison. Tanpa basa-basi, Jared memberitahu Allison kalau sebenarnya Sean pun menentang keras penggusuran taman itu. Ia juga menambahkan kalau sebenarnya Sean itu sangat mencintai Allison. Dan berkat Allison lah Sean bisa menemukan jati dirinya beserta cinta yang sesungguhnya. Mendengar semua penuturan Jared barusan tanpa pikir panjang, Allison pergi menghampiri Sean yang ada di taman. Dan setelah ketemu dengan Sean, Allison spontan minta maaf karena telah menuduh Sean yang bukan-bukan. Sean sama sekali gak mempermasalahkannya. Ia justru memberitahu Allison kalau sekarang dirinya telah resmi menggantikan posisi ayahnya untuk memimpin perusahaan Peyton. Tentu saja itu membuat penggusuran taman otomatis dibatalkan. Dan di momen itu, Sean pun mengungkapkan perasaannya pada Allison. Hingga akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih.